Selamat pagi teman-teman, Bapak Ibu. Kemarin kita dengarkan seorang tokoh, Ridwan Kamil, tokoh pemimpin yang berani meresikokan kesehatan badannya sendiri demi ikut memberikan solusi mengatasi COVID-19. Sebuah tindakan tokoh muda yang menurut saya sangat penting. Walaupun jarang dibicarakan orang, tapi beliau memberikan andil kepada mulai meredanya COVID di Indonesia saat ini. Pada saat beliau mengambil keputusan itu, banyak sekali kontroversi tentang vaksin. Tapi beliau berani mengambil keputusan. Nah, sekali ini kita akan dengar tokoh muda yang lain, tapi bukan di bidang kepemimpinan masyarakat seperti Ridwan Kamil, tapi ini adalah seorang tokoh muda yang YouTuber, tapi yang menurut saya sangat layak didengarkan. Beliau sepertinya seorang pakar investasi. Saya sendiri tidak mengikuti workshopnya, saya hanya mendengarkan kadang-kadang beberapa videonya di YouTube. Tapi saya mendapatkan kesan, beliau ini namanya Beni, ya, anak muda yang sangat energik. Beni ini memang pakar dalam investasi. Beliau mempelajarinya dengan sungguh-sungguh dan bukan hanya itu, juga melakukannya dengan nyata. Beliau melakukan studi, beliau beredar kemana-mana ke seluruh dunia untuk memahami bisnis. Jadi ini salah satu anak muda yang hebat, yang walaupun bukan seorang tokoh masyarakat atau pemimpin masyarakat, tapi saya kira juga memiliki kepemimpinan di bidang investasi. Nah, jadi saya ingin kita mendengar sedikit saja dari banyak ceramah beliau, ya, di workshop atau YouTube, yang menurut saya perlu kita garis bawahi. Kita dengarkan. Momentum, age, kualitatif, dan investigatif. Momentum, jadi beliau hanya akan masuk pada saham bila sudah meninjau momentumnya, age-nya, kualitatifnya, dan investigatif. Momentum maksudnya momentum bisnis. Jadi beda dengan yang saya sering bagikan kepada teman-teman, saya lebih mencari momentum grafis. Jadi melihat grafis, dan mencari apakah ada momentum di situ, ada suasana yang khas, yang memberikan dorongan yang baru. Kadang-kadang memang saya lihat juga situasinya, tapi saya lebih banyak menggunakan alat momentum grafis. Beliau tidak. Beliau memang mencoba mencari momentum bisnis. Jadi kenyataan dari operasi bisnisnya. Misalnya yang pernah saya dengar waktu investasi di SMDR. Waktu itu dijelaskan bahwa bagaimana kebutuhan masyarakat tentang bisnis transportasi dari SMDR. Dan saya kira ini membutuhkan kepakaran tertentu, ya. Saya sih sebagai orang biasa tidak bisa masuk sejauh itu. Memang ada tokoh-tokoh yang mencoba memahami momentum seperti itu. Yang gampang ada, misalnya momentum Ukraina, ya, itu lebih gampang. Kita dengan cepat tahu kalau ada perang, ya harga minyak naik, itu momentum. Harga sawit naik. Tapi saudara Beni yang pinter ini lebih jauh dari itu. Beliau bisa mencari, melihat momentum-momentum lain. Ya, dan ini penting
utamanya bagi bisnis yang baru. Kalau misalnya kita beli Astra, mungkin gampang ya lihat momentumnya, atau properti. Nah, sektor properti sedang naik, itu momentum. Sektor otomotif, karena ekonomi naik itu mungkin lebih gampang. Tapi yang Mas Beni ini maksudkan ya, dari yang saya tangkap ya, mudah-mudahan saya nggak salah tangkap, adalah momentum yang lebih unik ya, sehingga beliau bisa melihat sebuah perusahaan yang baru ya, atau yang masih bisa tumbuh ratusan persen. Kalau saya tidak punya kemampuan itu, tapi beliau ini memang mempelajari bisnis, dunia bisnis, lanskap bisnis secara sungguh-sungguh. Jadi mengerti kaitan-kaitan antar gejala-gejala yang terjadi. Jadi ini saya kira memang satu kualitas pakar yang orang-orang biasa seperti saya, teman-teman sekalian mungkin tidak bisa. Selain tidak punya pengetahuannya, juga tidak mampu melakukannya. Beliau memang punya waktu untuk, saya pernah dengar misalnya properti ya, dia ke Batam berangkat dan periksa apa yang terjadi di Batam. Ya. Nah, ini saya kira cara beliau lebih nyata, touch tentang bisnisnya. Contoh yang saya lihat sangat berhasil di SMDR, bisa naik 500%. Saya sendiri memang bukan tipe serius seperti itu. Saya dan yang saya bagikan kepada teman-teman hanya cara yang gampang-gampangan sebagai awam, sebagai orang biasa. Saya mencoba memanfaatkan momentum yang bisa kelihatan di grafik atau dalam informasi yang umum. Ya, misalnya mau lebaran, yaitu ada momentum. Mungkin kalau mau lebaran, ayam-ayaman naik misalnya, itu momentum. Tapi yang disampaikan Om Beni ini sepertinya lebih canggih dari itu, dari pengetahuan umum seperti itu. Di saya sih hanya pengetahuan umum saja, bisa dibaca di koran. Kemudian momentum grafis, itu tentang momentum. Kemudian beliau menyebutkan tentang AIDS. Setelah momentum disebut tentang AIDS. AIDS ini kalau pisau itu ya, kalau pisau itu ada bagian tajam itu disebut AIDS, pinggir yang tajam. Jadi maksudnya adalah kemampuan berkompetisi. Bisnis ini AIDS-nya apa? Jadi kita dengan melihat bisnisnya, kita mesti memahami apa AIDS dari bisnis. Jadi misalnya kalau kita lihat Astra misalnya dengan otomotifnya, apa sih edge-nya Astra dengan otomotif sehingga berhasil? Ya karena Astra punya service center, ya bengkel-bengkel yang tersebar di seluruh Indonesia sehingga orang mudah merasa merawat mobilnya, mencapai bengkel. Ini menjadi satu alasan orang membeli produk Astra merasa aman. Ini edge. Bisa juga edge-nya Astra itu menyediakan fasilitas keuangan. Jadi kalau Anda mau beli mobil, Astra menyiapkan kreditnya. Apa namanya? Prosesinya itu mudah dan cepat. Jadi keunggulan. Mungkin kata yang sederhana dimengerti adalah apa keunggulannya sehingga bisa berhasil di bisnis itu. Jadi tadi momentum, kemudian edge. Yang ketiga adalah quality Q. Quality ya, saya kira ini kita paham semua ya, kualitas dari produk, mungkin juga kualitas dari manajemen. Ya. Jadi itu hal yang beliau periksa juga. Kemudian yang terakhir adalah investigatif. Nah ini yang saya sih tidak bisa melakukan itu ya karena beliau sih serius ya. Misalnya ada karena beliau sepertinya lebih banyak bekerja untuk bisnis baru ya, atau perusahaan kecil sehingga bisa menaik dengan ratusan persen dalam data ulama.
Coba kita dengarkan yang beliau maksud dengan investigatif di sini. Gue larang beli saham yang gue belum investigasi boleh dengan mata kepala gue pakai produk dengan lidah gue. Kalau dia produknya bagi, gue pakai baginya. Jadi kualitatif harus oke, harus berkualitas. Gue pahami dan momentumnya ada. Kalau dia tidak memasuki salah satu dari 4 kualifikasi yang namanya Mackey Investing, momentum. Ya, jadi investigasinya begitu seriusnya sampai barangnya dicoba, dirasakan langsung. Nah, saya nggak sanggup lah melakukan itu. Saya hanya pedagang santai saja. Jadi inilah konsep beliau, MACI, 4 aspek yang harus dilihat sebelum memutuskan untuk membeli saham. MACI, MACI Investing. Ya barangkali ada workshopnya tentang ini, silahkan diikuti bagi yang berminat. Lebih serius, saya hanya mencuplik saja supaya menjadi perhatian dari kita bersama bahwa ada yang seperti ini, yang mau mengikuti channel beliau juga gampang ya, tinggal ini dia cari Benmix, Benmix ini, atau judulnya beliau selalu pakai judul AMA. Nah, AMA ini juga menarik. AMA-nya apa maksudnya? Ask me anything. Tanya saya apa saja. Ini dia, beliau pakai tagline ya, AMA. Ini yang ke-10. Ya, ada banyak episodenya. Jadi AMA-nya artinya ask me anything. Tanya apa aja. Nah, tentu hanya orang pinter yang berani seperti ini ya. Kalau saya jelas nggak mau. Tanya apa ya, saya nggak bisa jawab. Jadi saya kira Om Beni atau Mas Beni ini layak menjadi ya referensi kita untuk benar-benar bagaimana pembicaraan dengan pendapatnya. Bagi yang serius silahkan. Sepertinya ada workshop dengan beliau. Tapi ini memang untuk yang ya level pakar lah. Kalau saya tidak seperti itu. Ya. Dan memang kelihatannya orientasinya adalah pada laba yang besar, ya, penghasilan yang besar, ratusan persen kelasnya. Kalau puluhan persen nggak dilihat seperti kalau saya ya setahun 20% sudah senang ya, sudah happy. Ya ini beda inilah, beda kategori lah. Saya kategori pinggiran. Kalau ini kategori sangat serius, nah, silahkan dipantau kanalnya, dilanjutkan lebih serius lagi. Kita dengar sedikit lagi. Bagus apapun inti ataupun PR-nya masuk berkualitas. Saya ulang sebentar. Gue pahami dan momentumnya ada. Kalau dia tidak memasuki salah satu dari 4 kualifikasi yang namanya Mackey Investing, momentum kualitatif dan investigatif, gue pahami. Bagus apapun inti ataupun PR-nya. Kalau gue tidak ada momentum, kalau gue tidak punya edge-nya, kalau secara kualitatif tidak bagus, dan setelah gue investigasi, soalnya langsar bro. Jadi gue tidak ambil. Saatnya kamu naik level lagi, pelajari yang ini. Ya, itu saja yang ingin saya cuplik dari ceramah beliau di YouTube. Ya. Bagi yang ingin lebih tahu lebih lanjut, silahkan diikuti saja. Di waktu luang ya, kita dengar-dengar cerita orang-orang pintar. Selamat pagi, teman-teman. Demikian, salam sehat, selamat berpuasa. By the way, ini tanggal 16 ya, 16 April 2022.